she's my ride or make me harder, make me lose my breath, make me wanna. Halo halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lingzi perwakilan dari kelas 10-3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara mengenai profesi perangkat kelurahan. Kelurahan yang berada di wilayah Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tugas, peran, serta tanggung jawab setiap masing-masing perangkat kelurahan dalam melayani masyarakat. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai pelayanan publik dan struktur organisasi kelurahan. Berikut ini merupakan cuplikan wawancara bersama perangkat kelurahan. Apapun itu kita harus artinya malah tambah adanya saya. Kalau seandainya ngomong tidak cukup saya berarti mesti umur 4 tahun menjaga KTP. Artinya jangan melihat koridor yang kita dalami selama ini, misalnya anak sekolah yang kaitannya dengan anak sekolah gitu. Jangan pertanyaan dari yang sudah kami susun sebelumnya. Pertanyaan ke-1, apa tugas dan tanggung jawab utama kepala desa atau lurah? Adalah pemerintah yang ada di kampung. Kampungnya yang dibatasi oleh beberapa batas kampung. Artinya berdiri di kampung ini, dia berdiri sebagai dia adalah yang mengatur pemerintahan kampung. Nah, itu. Jadi tugas kepala kampung itu, ya. Jelas bahasa sekarang ya, saya pakai dulu bahasa sekarang. Jadi bahasa sekarang itu yang pertama-tama kita berikan adalah humanis. Humanis itu artinya kita memberikan ruang terbuka yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan apa yang dia butuhkan dari kampung itu. Yang pertama. Pernyataan atau penjelasan apa yang nanti sudah dipaparkan terhadap kami akan mengajukan pertanyaan yang lebih menyeluruh tentang perangkat apa aja perangkat yang ada di kelurahan desa Surabaya. Kepala kampung, habis kepala kampung dia turun deh. Turun itu terus sekretaris kampung. Habis sekretaris kampung dia turun lagi. Turun lagi, nah itu dia bercabang. Bercabang itu artinya di situ di bawah sekretaris kampung itu ada kaur pemerintahan, ada kaur pembangunan, ada kaur umum, ada kaur sosial. Kepada kaum pemerintahan, apa tugas dan tanggung jawab kaum pemerintahan di desa atau kampung? Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya dari adik-adik SMA Negeri 1 Bandar Surabaya. Jadi terkait tupoksi dari kaum pemerintahan, yang pertama satu, kaum pemerintahan itu di bawah naungan sekretaris kampung. Jadi kaum pemerintahan itu tugas pokoknya adalah mengatur peraja pemerintahan di kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas dari kaum pemerintahan yang pertama, yang kedua yaitu peraja kependudukan. Jadi menata pendudukan terkait kependudukan yang ada dan letak pendudukan di kampung Surabaya ini itu menjadi tanggung jawab kaum pemerintahan. Terus yang kedua, terus yang ketiga, tugas dari wewenang dari pemerintah adalah yaitu tentang pengelolaan atau tata kepegawaian di pemerintah kampung. Jadi saya bertanggung jawab tentang kinerja pemerintahan yang di kampung.
kaur-kaur yang lain dan sebagainya itu menjadi pengawasannya ada dua penanggung jawab saya. Terus yang selanjutnya tugas wewenangnya ada apa lagi? Yaitu tentang surat menyurat atau tata pemerintahan yang ada di kampung. Jadi kalau teman-teman anak-anak sekolah mau buat izin mau surat keterangan dan lain sebagainya, itu melalui dari kaur pemerintahan karena terkait dengan pemerintahan. Terus yang selanjutnya tentang pengelolaan atau profil kampung. Jadi kampung itu data apapun tentang kampung itu pusatnya di kaur pemerintahan. Contoh, jenengan semuanya membutuhkan data profil kampung. Kampung Surabaya Ilir itu luas wilayahnya berapa? Jumlah penduduknya berapa? Potensi ekonomisnya gimana Bapak? Itu semuanya menjadi tanggung jawab dari kaur pemerintahan. Itu cuma sebagiannya, tapi kalau kita mau detailnya banyak sekali. Itu. Terima kasih. Ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaum pemerintahan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan? Apa saja sih yang dibantu tugas kaum pemerintahan dalam membantu pemerintahan kampung? Tugasnya kaum pemerintahan yang sudah saya sampaikan tadi, tugas tupoksinya mengenai pusat pemerintahan di kampung. Kan nggak mungkin kepala kampung ada orang sudah buat surat apapun harus kepala kampung yang mengurusnya. Nah, disitulah tupoksi dari apa yang diambil alih oleh kaum pemerintahan. Seperti gini, data dari kabupaten itu selalu berjenjang. Contoh, kabupaten itu setiap akhir bulan selalu meminta update data kependudukan. Data kependudukan itu dari mana? Jadi kabupaten itu meminta di kecamatan, kecamatan minta ke kampung. Kampung, saya selaku kaum pemerintahan, saya punya mintanya ke siapa? Saya mintanya ke kepala dusun. Karena apa? Kepala dusun itu di bawah naungan saya, di bawah naungannya kepala kampung. Kepala dusun punya wewenang minta ke siapa? Minta kepada Bapak RT. Jadi semuanya berjenjang. Jadi apa saja yang tanggung jawab saya sebagai tangan dari kepala kampung? Ya semuanya terkait administrasi. Karena namanya juga badan pemerintahan. Kalau bidang kesra, tangan kanannya Pak Kepala Kampung bidang kesra minta mohon maaf terkait bansos, terkait BPJS yang sosial, maksudnya yang gratis, bantuan masalah PKH, kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan, Karang Taruna, itu muaranya ke siapa? Ke beliau, ke Kaur Kesra. Nah, di kampung kan ada proses pembangunan, ada mulai pembangunan, perencanaan dan lain sebagainya. Di kampung itu punya tangan kanan siapa? Yaitu Kaur Perencanaan atau Kaur Kaur Pembangunan. Terus ada lagi, yaitu di kampung itu ada pelayanan publik. Contoh gini, terkait pajak PBB, terkait kegiatan-kegiatan yang internal eksternal, itu ada punya di bawah namanya Kaur Pelayanan. Ada namanya Pak Sulaiman HK. Beliau tidak bisa hadir karena ibunya dirawat di rumah sakit di Bandar Jaya. Jadi itu terkait apa sih tupoksi yang membantu kaur-kaur terkait membantu kepada kepala kampung. Ada lagi yaitu bendahara. Bendahara apa tugasnya? Membantu memanage keuangan kampung. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Mengajukan pertanyaan selanjutnya. Kendala apa yang sering dihadapi kaum pemerintahan dalam menjalankan tugas? Substansial, kendala tidak ada. Akan tetapi mungkin kendalanya gini, karena kita namanya sebuah di luar organisasi pemerintahan, ketika kita membutuhkan data, mungkin ada beberapa kepala dusun, ada beberapa RT, mohon maaf, mungkin kecakapan dalam bekerja kurang bagus. Jadi ketika kita minta data, datanya lambat. Apalagi yang kekurangan sekarang ini, sebenarnya kalau ngomong kekurangan banyak. Karena apa? Seharusnya
kampung itu mempunyai banyak aplikasi tentang data induk kependudukan. Selama ini kampung belum punya. Karena apa? Dulu pernah program kabupaten mengadakan program data induk kependudukan. Akan tetapi baru jalan 1 tahun servernya sudah down, ditutup. Akhirnya data itu hilang lagi. Sehingga akhirnya untuk data-data di penduduk pemerintahan Kampung Surabaya ini tidak menggunakan web, tapi menggunakan database, yaitu menggunakan Drive. Jadi data apapun bisa diambil melalui Google Drive-nya Kampung Surabaya Ilir. Jadi kalau memang kendala ya ada, tapi nggak seberapa besar untuk menghalangi kendala di terkait pemerintahan di Kampung Surabaya Ilir. Ada lagi? Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya mewakili dari anggota mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang bersedia memberikan informasi dalam kegiatan wawancara hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai video wawancara ini. Semoga bermanfaat ya, bye-bye.